Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagi menjadi meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Untuk jaringan permanen, berdasarkan fungsinya dibagi menjadi jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyongkong, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem atau juga disebut sebagai jaringan embrional, yaitu merupakan jaringan yang aktif membelah atau embrional secara mitosis. Ciri-cirinya yaitu sel yang aktif membelah atau embrional dan berusia muda, memiliki ukuran yang kecil, memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu bulat, lonjong, poligonal, kubu, atau prismatik, dinding sel tipis. Ciri selanjutnya yaitu tidak memiliki fungsi khusus dan tidak memiliki ruang antar sel sehingga posisinya sangat rapat, kayak protoplasma dan dinding sel tipis, tidak mengandung zat-zat seperti kristal dan dengan makanan, mengandung protoplasma plastida yang berbentuk proplastida, memiliki 1 atau 2 nukleus dasar, serta vakuola kecil atau tidak ada. Untuk pembagian berdasarkan letaknya, yang pertama yaitu meristem apikal. Meristem ini terletak di ujung batang utama, lateral, dan ujung akar. Pertumbuhan meristem apikal disebut pertumbuhan primer yang menghasilkan jaringan primer. Pembelahan meristem apikal menyebabkan pertambahan tinggi dan panjang akar. Hasil dari pemanjangannya yaitu berupa daun, bunga, dan tunas apikal. Selanjutnya ada meristem interkalar. Meristem interkalar atau juga disebut sebagai meristem aksiler atau meristem antara, yaitu terletak di tengah-tengah di batang, tidak di ujung, tidak pula di bawah, di tengah-tengah antara meristem apikal dan meristem lateral. Meristem interkalar ini terletak di antara jaringan dewasa yang sudah berdiferensiasi. Meristem ini juga menyebabkan pemanjangan ruas batang dan pembentukan bunga. Jaringan yang terbentuk termasuk jaringan primer. Contohnya pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan. Selanjutnya ada meristem lateral. Meristem lateral disebut juga meristem samping, yaitu terletak memanjang sejajar dengan permukaan batang akar. Semuanya disebut pertumbuhan sekunder dan menghasilkan jaringan sekunder. Pembelahannya menyebabkan bertambahnya besar batang dan akar. Contohnya pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Kambium pembuluh menyebabkan penebalan akar dan batang, sehingga epidermis pecah, sedangkan pada kambium gabus menyebabkan lapisan pelindung periderm atau gabus epidermis yang pecah. Selanjutnya ada pembagian berdasarkan asalnya, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Pertama kita akan membahas tentang meristem primer. Sel penyusun meristem primer ini berasal dari sel embrionik atau sel yang aktif membelah. Umumnya terletak pada ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Pertumbuhan meristem primer menyebabkan pertumbuhan vertikal. Jenis-jenis meristem primer yaitu protoderm, prokambium, meristem dasar. Protoderm berdifusi menjadi jaringan epidermis. Prokambium berdifusi menjadi sistem jaringan pengangkut atau vasekuler. Meristem dasar berdifusi menjadi jaringan dasar atau parenkim. Yang kedua ada meristem sekunder. Perkembangan dari jaringan yang telah mengalami diferensiasi.
menyebabkan pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan horizontal. Contohnya pada pertumbuhan kambium pembuluh xilem dan phloem dan kambium gabus periderm. Kambium pembuluh yaitu lapisan sel yang aktif membelah di tengah pembuluh angkut xilem dan phloem. Sedangkan kambium gabus adalah jaringan kambium membentuk lapisan pelindung periderm gabus. Dapat kita lihat bahwa di struktur terluar terdapat gabus atau filem. Selanjutnya ada kambium gabus atau velugen, lalu ada phloem sekunder dan kambium sekunder. Jaringan gabus. Gabus tersusun atas sel mati pipih tanpa ruang antar sel dan dibatasi oleh suberin. Atau gabus tersusun atas sel mati pipih tanpa ruang antar sel dan dibatasi oleh suberin atau lapisan bahan berlemak. Dibentuk oleh kambium gabus velugen. Aktivitas keluar membentuk velem dan aktivitas ke dalam membentuk veluderm. Pada batang jaringan gabus terletak di sel-sel korteks terluar, sedangkan pada akar terletak di dalam persikel. Ruang antar sel pada jaringan gabus ini lentisel atau berfungsi sebagai jalur pertukaran udara atau oksigen untuk kebutuhan jaringan hidup yang berada di dalamnya. Ini merupakan jaringan gabus pada dikotil. Yang terluar terdapat korteks, lalu ada endodermis, ada vesikel, dan yang di tengah sel itu terdapat xilem, dan yang kecil-kecil adalah phloem. Selanjutnya ada jaringan permanen. Jaringan permanen disebut juga sebagai jaringan dewasa karena sel-sel penyusun jaringan permanen berasal dari pembelahan meristem primer dan sekunder yang telah berbentuk sesuai fungsinya. Ciri-cirinya yaitu tidak aktif membelah, tidak tumbuh, dan tidak berkembang. Jaringan dewasa berdasarkan fungsinya yang pertama adalah jaringan pelindung atau epidermis. Epidermis ini terletak di bagian terluar yang tersusun dari sel-sel epidermis secara rapat hingga tidak memiliki ruang antar sel. Ciri-cirinya yaitu berlapis tunggal dan memiliki bentuk yang beragam, banyak vakuola dan protoplasma, susunan dinding sel yaitu lignin, kutikula, dan pektin. Kutikula ini mengandung lilin sehingga terlihat mengkilat yang dapat menjaga kelembapan. Pada lingkungan kering, kutikula akan menebal. Klasifikasi sel epidermis yang pertama yaitu stomata. Stomata atau mulut daun, yaitu celah pada epidermis yang dibatasi oleh sel penutup atau sel penjaga. Di sel penjaga terdapat sel tetangga yang berbentuk homolog dengan sesamanya. Sel tetangga memiliki fungsi dalam perubahan osmotik sehingga menyebabkan sel penjaga bergerak mengatur lebar celah stomata. Stomata ini berperan dalam proses respirasi dan fotosintesis serta transpirasi. Stomata akan membuka pada siang hari dan menutup pada saat malam, yang dipengaruhi oleh perubahan tekanan turgor akibat penambahan dan pengurangan ion kalium. Ciri-cirinya yaitu berbentuk sel seperti balok, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, serta modifikasi sesuai dengan letak dan fungsi. Untuk mekanismenya, di sini saya akan menjelaskan walaupun tidak saya tulis pada PowerPoint-nya. Stomata terbuka ketika sel penjaga mengakumulasikan ion K+ atau ion kalium dari sel tetangga yang menyebabkan turunnya potensi air sel, sehingga air masuk secara osmosis menyebabkan sel penjaga membengkak atau disebut turgid.
Sel penjaga akan menutup apabila ion kalium keluar yang menyebabkan potensial air pada sel meningkat dan sel penjaga kehilangan air sehingga lembek dan mengerut. Sel penjaga pada dikotil berbentuk seperti ginjal, sedangkan pada monokotil berbentuk hyter. Stomata daun pada daun dikotil letaknya tersebar, sedangkan pada monokotil letaknya secara longitudinal. Modifikasi sel epidermis selanjutnya yaitu trikoma. Trikoma adalah modifikasi jaringan epidermis yang berbentuk rambut-rambut. Trikoma tersebut terdiri dari sel tunggal atau banyak sel. Trikoma terdapat pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya ada emergensia. Emergensia merupakan tonjolan pada permukaan organ. Contohnya yaitu duri tempel pada mawar dan rambut-rambut pada rambutan. Poin selanjutnya ada spina atau duri, yaitu tonjolan pada permukaan batang, penyusun jaringan stel atau jaringan slender pusat. Contohnya pada batang bunga kertas. Poin yang yaitu sel kipas. Sel kipas ini tidak mengandung kloroplas. Penyusunnya yaitu sel berdinding tipis, vakuola besar, sel berbentuk kipas besar. Memiliki fungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Poin selanjutnya ada sel kersi atau silika, yaitu bagian dari epidermis yang berbentuk bulat, elips, halter, dan berisi kristal kersi. Sel kersi ini memiliki fungsi memperkuat batang. Contohnya yaitu pada famili Cyperaceae. Poin selanjutnya ada filamen. Filamen memiliki fungsi untuk menimbun air dan mengikat oksigen. Penyusunnya yaitu sel mati pada bagian dalam epidermis, akar, gantung, dan tumbuhan epifit. Selanjutnya, poin yang terakhir ada litokis, yaitu sel epidermis yang menebal dan mengandung sistolit. Selanjutnya ada parenkim atau jaringan dasar. Jaringan ini terbentuk dari sel hidup dengan bentuk bervariasi dan hampir ditemui di seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini memiliki fungsi pada daun yaitu sebagai mesofil, berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Pada buah dan biji fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Berdasarkan fungsi, parenkim dibedakan menjadi parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim cair, parenkim udara, parenkim pengangkut, serta parenkim penutup luka. Parenkim asimilasi tugasnya yaitu membuat makanan melalui fotosintesis. Parenkim penimbun yaitu sebagai tempat cadangan makanan atau berupa vakuola yang besar. Parenkim air fungsinya sebagai tempat menyimpan air, terdapat pada tumbuhan epifit dan xerofit. Parenkim udara atau aerenkim berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara, terdapat pada tangkai daun kana sp dan alat pengapung tumbuhan air. Poin E, parenkim pengangkut, terdapat pada xilem dan floem. Poin yang terakhir, poin F, yaitu parenkim penutup luka atau cambium gabus, memiliki sifat meristematik. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi parenkim palidase, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Poin selanjutnya ada jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong yaitu jaringan yang menunjang bentuk tumbuhan, memiliki ciri dinding sel tebal dan kuat, serta mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Fungsinya yaitu untuk menegakkan batang dan tempat melekatnya daun, melindungi tumbuhan dari bahaya mekanis, melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut, serta memperkuat jaringan aerenkim. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyongkong dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim yaitu jaringan yang digunakan untuk penguat pada tumbuhan yang masih aktif, terletak pada batang, daun, bagian-bagian bunga dan buah, serta akar yang terkena cahaya matahari. Pada tanaman monokotil, jaringan kolenkim tidak ada.
Jaringan sklerenkim yaitu jaringan penguap pada tumbuhan tidak aktif. Berdasarkan berdasarkan bentuknya, jaringan sklerenkim dikelompokkan menjadi serabut dan sel batu. Jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut. Jaringan ini terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan yaitu xilem dan floem. Komponen pembentuk xilem yaitu unsur trakeal, serat xilem, parenkim xilem. Komponen pembentuk floem yaitu unsur tapis, sel pengirim, sel floem, parenkim floem, dan sel tibumin. Selanjutnya ada tipe-tipe berkas pengangkut. Berdasarkan letak xilem dan floem, tipe berkas pengangkut dibedakan menjadi tipe kolateral, tipe konsentras, dan tipe radial. Pertama ada tipe kolateral, yaitu xilem dan floem terletak berdampingan. Kolateral terbuka, yaitu floem terletak di atas dan di bawahnya xilem, serta kambium berada di tengah-tengahnya. Contohnya pada tumbuhan dikotil dan gimnospermi. Kolateral tertutup, yaitu hanya ada floem dan xilem. Contohnya tumbuhan monokotil. Tipe bikolateral, floem dalam di atas, floem luar di bawah, xilem di tengah. Di atas xilem terdapat kambium dalam dan di bawah xilem terdapat kambium luar. Tipe yang kedua yaitu ada tipe konsentris. Tipe konsentris dibagi menjadi dua, yaitu amfikribal dan amfifasal. Amfikribal yaitu xilem terletak di tengahnya dan di luarnya ada floem, sedangkan amfifasal kebalikan dari amfikribal. Amfikribal contohnya pada tumbuhan paku-pakuan, amfifasal contohnya pada Rhizome acorus calamus. Tipe selanjutnya ada tipe radial, yaitu letak floem dan xilem bergantian. Poin selanjutnya ada jaringan sekretori, yaitu sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Macam-macam jaringan sekretori yaitu saluran getah, sel-sel resin, sel-sel lendir, sel-sel penyama, dan sel-sel mirosin. Kita akan memasuki bab organ-organ tumbuhan. Organ pada tumbuhan dibagi menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif yaitu ada akar, batang, dan daun, sementara organ generatif ada bunga, buah, dan biji. Pertama ada akar. Akar monokotil dan dikotil. Perbedaannya yaitu jika akar monokotil letaknya melingkar, sedangkan akar dikotil berbentuk huruf X. Berdasarkan akarnya, asalnya akar dibagi menjadi akar primer dan akar liar. Akar primer memiliki fungsi untuk menegakkan, menyerap air dan garam mineral, sedangkan akar liar berfungsi untuk menyerap air dan termodifikasi untuk merayap, menopang, dan sebagai haustoria. Selanjutnya ada organ batang, yaitu memiliki fungsi sebagai tempat menopang daun atau buku inodus, bunga, dan buah. Susunan daun ada yang berhadapan dan ada yang terpusat. Perbedaan struktur batang dikotil dan monokotil yaitu jika pada monokotil strukturnya tidak beraturan. Selanjutnya organ daun. Daun dibagi menjadi daun dorsiventral dan daun isobratelar. Daun dorsiventral memiliki ciri yaitu posisinya horizontal pada tanaman dikotil, validasinya bagian atasnya lebih cerah. Sedangkan daun isobilateral bentuknya vertikal, monokotil, dan beberapa pada tanaman dikotil dan bagian atas dan bagian bawahnya sama. Struktur daun yaitu pertama ada epidermis terletak di bagian atas dan bawah. Selanjutnya ada mesofil terletak antara epidermis atas dan bawah. Jaringan pengangkut yaitu tulang daun. Pada dikotil satu tulang bercabang-cabang, pada monokotil sejajar sumbu dihubungkan berkas pengangkut kecil. Selanjutnya ada jaringan penguap yaitu kolenkim dan sklerenkim. Yang terakhir ada jaringan sekretori. Nah, ini adalah tabel perbedaan organ akar, batang, dan daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil.
Selanjutnya ada sifat totipotensi dan kultur jaringan. Apa sih totipotensi itu? Totipotensi adalah kemampuan tumbuhan berkembang menjadi individu baru. Sementara kultur jaringan, culture, adalah teknik perbanyakan tanaman dengan mengisolasi bagian tanaman. Jenis kultur jaringan yaitu ada meristem kultur, yaitu ekspor jaringan muda atau meristem. Yang kedua ada anterkultur atau poilen, yaitu ekspan serbuk sari atau benang sari. Yang ketiga ada protoplas kultur, yaitu ekspan protoplasma. Yang keempat ada kloropas kultur, ekspan kloropas untuk varietas baru. Yang terakhir ada somatic cross, yaitu penyilangan protoplasma. Teknik culture yang pertama adalah sterilisasi. Yang kedua, pembuatan media. Media ini terdiri atas garam mineral, vitamin, hormon, dan bahan tambahan. Selanjutnya ada inisiasi, yaitu perbanyakan ekspan dari bagian yang dikultur. Selanjutnya ada multiplikasi atau menanam ekspan pada media. Setelah itu ada tahap pengakaran, yaitu proses awal pertumbuhan, dan proses akhirnya adalah aklimatisi, yaitu memindahkan ekspan dari ruangan aseptik ke beding, ke wadah yang pada tahap akhir ini.